Raden Sahid yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Menurut Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja, nama aslinya adalah Abdurrahman, orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman mengawini putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya, Abdurrahman menggunakan nama Arya Teja. Dari perkawinannya dengan putri Arya Dikara ini, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sejalan dengan Babat Tuban, Celen van den Beek, dalam Le Hadramaut et les Colonies Arabes dans l'Archipel Indien, 1886, menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. H.J. de Graaf membenarkan Babat Tuban dan pandangan van den Beek bahwa Arya Teja, Abdurrahman, adalah orang Arab, yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara, silsilah dari R.M. Muhammad Sudioko yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga dari jalur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil, silsilahnya bertemu dengan sumber Babat Tuban, pendapat H.J. de Graaf dan van den Beek, yang menyebutkan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dari jalur Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terdapat perbedaan di antara silsilah-silsilah tersebut. Dalam Babat Tuban dan silsilah yang diajukan H.J. de Graaf, disebutkan, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja adalah tokoh berdarah Arab, bernama Abdurrahman. Sementara itu, dalam silsilah keluarga R.M. Muhammad Sudioko, kakek Sunan Kalijaga adalah Bupati Tuban yang bernama Rangga Tejalaku. Sedangkan, tokoh yang bernama Abdurrahman, adalah canggah dari Sunan Kalijaga. Berbeda juga menurut Celen van den Beek, kakek Sunan Kalijaga adalah Lembu Kusuma, putra Tejalaku. Menilik kemiripan nama, antara Arya Teja, Rangga Tejalaku dan Tejalaku, dapat ditafsirkan nama-nama itu menunjuk pada satu tokoh sejarah yang sama dengan tiga nama berbeda, yakni, Abdurrahman. Satu yang pasti, semua sumber menunjuk bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya hingga ke Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan, ayah Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatikta Bupati Tuban. Bupati yang memiliki nama asli Abdul Syukur, yang menikah dengan Putri Nawangarum, sebagaimana disebut dalam Babat Demak, Pupuh 3, Langgamron ing Kamal. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Sahid putra Adipati Wilatikta mengawali dakwah di Cirebon. Tepatnya, di Desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Sahid kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uslah di Pulau Upi. Setelah uslah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku ruhani Raden Sahid diterima Tuhannya, ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Banyak orang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan. Babat Cirebon menuturkan, Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di Desa Kalijaga, dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah, Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Babat Demak menuturkan, Sunan Kalijaga di Cirebon memiliki 3 putra, yaitu 1 putra dan 2 putri, Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufi. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Seperti wali-wali lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuannya yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Di daerah Pajajaran, Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Ki Dalang Sida Brangti.
Di daerah Tegal, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang barongan dengan nama Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang topeng dengan nama Ki Dalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit, dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unehan. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan ruhaniah berdasar ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci. Dan itulah yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan, tidak sekadar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togog, dan Bilung, sebagai punakawan yang mengabdi kepada para ksatria, yang kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Di antara wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya, dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Di bidang pendidikan, Sunan Kalijaga berdakwah melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak-anak. Pun pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang mocopatan yang berisi doa-doa dan cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Selain itu, dakwah Sunan Kalijaga juga melalui pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa. Dan, sebagai penasihat sultan dan pelindung ruhani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga mengajarkan pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa. Pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan ruhani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.